Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di hari ini 1 Oktober 2025 kembali BPS Kabupaten Banyumas akan menyampaikan berita resmi statistik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan yang pertama adalah inflasi Purwokerto posisi bulan September 2025 dan statistik pariwisata posisi bulan Agustus 2025. Mari kita mulai dengan inflasi Purwokerto September 2025. Pada bulan September 2025, Purwokerto mengalami inflasi mantuman sebesar 0,29% dengan angka indeks harga konsumennya adalah 107,79%. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun, YoY-nya September 2025 terhadap September 2024, Purwokerto mengalami inflasi 2,52%. Kemudian inflasi tahun kalendernya yaitu September 2025 terhadap Desember 2024, Purwokerto mengalami inflasi 1,54%. Kita lihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, dari mulai September 2024 sampai September 2025 ya. Purwokerto mengalami inflasi mantumannya di September itu lebih tinggi dibanding September di 2024 ya. Kemudian mari kita lihat inflasi mantuman berdasarkan kelompok pengeluaran. Kita lihat inflasi mantuman 0,29%, kemudian baik kelompok pengeluarannya yang mengalami inflasi terbesar adalah di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengalami inflasi 1,07%. Kemudian diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,63%. Sementara kelompok transportasi mengalami deflasi 0,16%. Kalau kita lihat andilnya tadi yang inflasi terbesar di perawatan pribadi dan jasa lainnya itu memberi andil 0,06%. Sementara makanan, minuman dan tembakau itu memberi andil paling besar yaitu sebesar 0,18%. Ya, kita lihat ya, bisa dilihat di layar bahwa posisi andil terbesarnya ada di kelompok makanan, minuman dan tembakau. Mari kita lihat komoditasnya ya. Komoditas utama untuk inflasi mantuman yang memberi andil terbesar di September ini, yang pertama adalah komoditas daging ayam ras memberi andil 0,2%, kemudian cabai merah 0,07%, emas perhiasan 0,05%, akademi atau perguruan tinggi 0,04%, telur ayam ras 0,02%. Nah, ya mungkin informasi ini juga sejalan dengan informasi yang sudah mungkin beredar, fenomena-fenomena yang beredar di media selama ini. Kemudian kalau kita lihat deflasi, ya, beberapa komoditas utama yang memberi andil deflasi di sini tersebut adalah bawang merah. Bawang merah memberi andil deflasi sebesar 0,11%. Kemudian tarif kereta api 0,02%. Kalau kita membaca sangat mungkin kereta api masih memberi diskon atau masih ada promosi tiket kereta api di bulan September kemarin. Kemudian beras memberi juga andil deflasi sebesar 0,02%. Kemudian tomat 0,01% andil deflasinya, dan kangkung memberi andil 0,01% ya. Oke, kita lanjut dengan baik kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kalau di awal sudah kita sampaikan secara mantuman Purwokerto mengalami inflasi 0,29%. Kalau kita ke belakang kurang lebih selama 3-4 tahun, posisi Januari 2022 sampai September 2025, kita bisa melihat bahwa pada saat posisi di
April itu puncaknya inflasi. Kemudian kalau pada kita melihat Septembernya di 2025 itu terhadap 2024, September 2025 lebih tinggi angka inflasi mantumannya. Nah, kalau kita lihat di cabai merah mantuman, kita bisa melihat angka inflasi cabai merah mantuman di bulan Januari hingga September 2025. Kita lihat Januari paling cabai merah itu inflasi tinggi banget 75,38%, dan di bulan September 35,27%, tinggi dibanding bulan sebelumnya. Kalau Agustus mengalami deflasi 6,9%. Jadi kalau kita lihat ini untuk cabai merah bagaimana harganya itu fluktuatif ya. Jadi fluktuatifnya sangat tinggi. Kalau kita lihat inflasi daging ayam ras mantumannya, September mengalami inflasi 12,78%. Inflasi yang kalau kita tarik ke belakang di tahun 2025 ini September ini adalah posisi angka inflasi yang paling tinggi ya, sangat tinggi dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya di 2025 untuk daging ayam ras. Beberapa komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau di September ini bisa kita lihat bawang merah, beras, tomat, kangkung ya, yang warna hijau di atas itu mengalami deflasi. Kemudian buncis, sigaret kretek, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras itu mengalami inflasi ya. Jadi kalau kita dibaca di narasinya itu berdasarkan historis 2025 terjadi inflasi setiap bulan September ya. Ya, itu narasi yang mungkin sudah kita sampaikan. Kita lanjut di slide berikutnya. Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di September 2022, kelompok kedua yang menjadi penyumbang utama inflasi September 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,07% dan andilnya sebesar 0,06%. Komoditas penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Pada tahun 2025, komoditas emas perhiasan sering mengalami inflasi dan tertinggi terjadi pada bulan April 2025 hingga angka 12,91% dengan andilnya 0,12%. Sementara September ini inflasi emas perhiasan mencapai angka 5,20% dan memberi andil 0,05%. Inflasi di emas perhiasan ini seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Kita bisa melihat perkembangan inflasi emas di grafik di bawahnya itu bagaimana seperti tangga emas terus mengalami kenaikan harga. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanannya inflasi kelompok perawatannya ya, itu kita bisa melihat fluktuatifnya ya. Di grafik batang merah itu adalah andil, sementara yang grafik garis itu adalah angka inflasinya. September kelompok perawatan pribadi dan lainnya memberi inflasi 1,07%. Nah, oke, kita lihat perkembangan inflasi perhiasannya di bawah. Bisa kita lihat April tadi paling tinggi 0,12%, sementara September 2025 0,05%. Lanjut. Nah, kita lihat inflasi YoY di Purwokerto bulan September ini. Purwokerto mengalami inflasi 2,52%. Ya. Kita lihat trennya ya, September 2025. Kalau kita lihat dibandingkan September 2024 sangat jauh. Jadi ada lagnya yang selisih yang signifikan. Kalau kita melihat kelompok pengeluarannya, kita dapat ketahui bahwa perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi paling tertinggi yaitu 8,6%, sementara makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,98%, diikuti selanjutnya oleh perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,21%. Kemudian andil makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terbesar sebesar 1,15%, dan perawatan pribadi memberi andil 0,46%. Kita lihat komoditas utamanya. 5 komoditas utamanya adalah pertama emas perhiasan.
Emas perhiasan memberi andil inflasi 0,36%, daging ayam ras 0,20%, tarif air minum PAM 0,20%, beras 0,13%, bawang merah 0,12%. Jadi kalau kita membandingkan dengan inflasi mantumannya, ada pergeseran, ada perbedaan, sorry ya. Pada saat dia mantuman tadi beras mengalami deflasi, tapi kalau secara YoY-nya beras mengalami inflasi. Emas perhiasan itu seiring, jadi tadi trennya naik terus. Daging ayam ras juga hampir sama trennya, naik terus ya. Kemudian deflasi tarif kereta api memberi andil 0,08%, bensin 0,05%, bawang putih 0,02%, kacang panjang 0,02% dan jeruk 0,02%. Tarif kereta api masih mungkin dipicu oleh adanya promosi atau diskon tarif kereta api di bulan September kemarin. Oke, kita mencoba melanjutkan dengan perkembangan pariwisata Kabupaten Banyumas di bulan Agustus ya. Jadi bulannya beda teliknya. Jadi pada saat inflasi adalah bulan September, kalau di pariwisata bulan Agustus, ada selisih bulan ya. Kita bisa melihat di layar bahwa wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Banyumas itu mencapai angka di situ 540,461 jiwa ya. Kemudian masyarakat Banyumas yang berwisata keluar Banyumas itu mencapai angka 493.213 jiwa ya. Jadi kalau kita lihat secara neracanya kita masih surplus. Yang masuk ke Banyumas itu lebih banyak dibanding yang keluar Banyumas. Mudah-mudahan ini menandakan kualitas dari destinasi wisata di Banyumas. Kita lihat indikator wisata lainnya adalah tingkat penghunian kamar hotel. Posisi di Agustus 2025, TPK Hotel Kabupaten Banyumas itu sebesar 27,24%, lebih rendah jika kita bandingkan dengan angka di bulan Juli, yaitu sebesar 30,93%. Menurut kami penurunan atau lebih rendahnya posisi Agustus ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang mungkin pertama adalah berkurangnya event di bulan Agustus dibanding di bulan Juli. Kemudian mungkin kejadian di masyarakat di bulan Agustus. Seperti kita ketahui, di bulan Agustus kemarin ini ada demo besar-besaran ya. Sehingga itu menjadi pemicu event yang mau dilakukan di bulan Agustus juga di-cancel atau tidak terjadi ya. Sehingga kunjungan dari wisatawan, tingkat penghunian kamarnya terpicu menjadi menurun. Nah, itu tingkat penghunian kamar hotel. Kita lebih spesifik lagi kepada hotel berbintang, hotel bintang. Di bulan Agustus ini, tingkat penghunian kamar hotel bintang mencapai angka 35,93%, lebih rendah dibanding Juli yang sebesar 46,89%. Pemicunya menurut kami seperti yang kami sampaikan di awal ya. Kemudian rata-rata lama menginapnya juga sama di bulan Agustus itu lebih rendah dibanding bulan Juli. Di bulan Agustus rata-rata lama menginap hotel bintang Banyumas itu sebesar 1,13%, sedangkan di Juli adalah 1,18%. Jadi ada penurunan kurang lebih 0,05 poin ya. Jadi itu kondisi pariwisata Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan untuk di bulan selanjutnya kondisi Kabupaten Banyumas lebih baik lagi. Demikian bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.